Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki bidang positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah Indonesia. Seperti itu ceritanya, Bang. Oke. Terus ada lagi Pak? Itu saja terkait dengan kaitannya dengan apa yang Bapak tanyakan tadi. Oke. Kok silakan kok. Gue sambil nyatet soalnya pertanyaan nih kok. Baik, saya mau tanya kedua-duanya boleh? Nah, kalau wisata Boleh. Lapuin ini kan sebenarnya udah jadi nih Pak, ada rutin lah wisatawan datang ke sana gitu. Bagaimana dengan retribusi Pak? Apa sudah ada ditetapkan harga berapa setiap masuk ke sana begitu? Oke, silakan Pak Desa. Kalau retribusi, Pak, sudah ada perdesnya di desanya kita. Kita sudah buat perdes, retribusi masuk per orang itu dewasa 5.000. Kemudian anak-anak gratis, lalu kemudian kendaraan kami gratiskan untuk sementara. Kenapa kendaraan kami gratiskan? Ya. Pertama, masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti itu, Pak. Baik. Silakan Bang Hiro. Fasilitas yang kurangnya apa tuh Pak maksudnya? Parkir atau apa? Gitu. Di sini pertama restoran kami belum bisa lakukan. Oke. Kemudian gazebo masih kurang 5. Kemudian villa juga ada 5 di dalam lingkaran ini. Oke. Kemudian kolam renang juga nanti 2022. Pak, tapi sementara ini kan pasti penduduk sudah ada jualan makanan, minuman di sekitar situ pasti dong Pak? Banyak Pak, banyak. Nanti sebentar saya perlihatkan videonya. Iya, betul. Ini Mas Siro. Ini Mas Siro, ini ada produk yang dari nih, Apa dari tuh, Pak? Pisang goreng. pisang goreng dari Penjual ya. yang baru diambil di. Bisa ceritain Pak, pisang goreng apa tuh Pak? Oh, ini kan di sini penghasil pisang. Oh, penghasil pisang. Pisangnya ada pisang khusus iya, Pak namanya? Pokoknya pisang yang hampir kurang lebih sama dengan Jakarta lah. Ya, namanya pisang. Kalau di sini ada namanya pisang nona Pak. Pisang Nona. Aduh. Jadi, Nona punya pisang Pak dari ya? namanya aja. Jadi kalau dari namanya saja memang sudah menarik. Apalagi nonanya. Bapak ini bisa aja nih. Pak, saya mau tanya nih Pak ke Pak Kadis. Nah Pak, kalau tadi kan udah dijelasin Iya, Pak, jarak dari akses dari bandara itu tidak begitu jauh ya, kalau wisatanya Iya, ya. Butang Selatan begitu. Nah kalau khusus ke ini Pak, ke Lapuin ini, ada opsi apa aja nih Pak transportasinya? Karena turis-turis kan belum tentu nih Pak tahu apakah akan ada di sana rental motor seperti itu atau mobil rental atau bagaimana? Jadi kalau ini kan ada kita istilahkan dalam 3A 2PU. Jadi aksesibilitasnya kalau kita mulai dari ibu kota provinsi bisa naik kapal kurang lebih 4 jam. Oke. Naik mobil ya 45 menit sudah sampai di Jembatan Lingkar Lapeli. Itu dari bandara ya Pak? Kemudian kalau mulai dari bandara. Kalau mulai kapal laut juga dari Makassar ada kapal laut. Di sini yang menjadi sentral itulah di Bau-Bau. Karena memang dekat hanya 24 kilo. Iya. Nah, sehingga semua akses sentral itu berada di Bau-Bau. Kita yang menjadi pendukung kota Bau-Bau, apalagi dekat juga dengan Wakatobi sebagai 10 destinasi besar ini Destinasi super. yang menjadi Bali baru Indonesia. Ya, betul. Oh, gitu. Relatif dekat Pak ya sebetulnya Pak ya? Dekat. Dekat sekali ya. Oke, Pak. Saya mungkin beralih ke Pak Kades lagi nih Pak, sedikit Pak. Iya, boleh. Tadi namanya nih. Terus ada kisah-kisah menarik nggak sih Pak di balik ceritanya ini? Selain tadi Bapak sejarah bilang seperti itu, ada kisah-kisah menarik lainnya nggak tentang jembatan ini sendiri ataupun ya di desa Bapak ini, desa Wawangi ini gitu loh?
Ya memang kalau kita lihat dari nama Banyuwangi sendiri, kalau diartikan secara letter ini arti Banyuwangi berarti di atas angin. Oh, Wawangi Bawah di atas atas. angin. Ya di atas angin dari segi penamaan. Oke. Kalau kita mencoba merilis lebih jauh lagi, masjid tertua yang ada di Sulawesi Tenggara ini berada di Desa Banyuwangi yang dibangun 1527. Nah, sehingga ini menjadi salah satu kekayaan untuk bisa menjadi catatan untuk bisa berkunjung di Desa Banyuwangi. Oke, bagus banget Pak ya tempatnya sekarang jadinya. Jadi ya bisa dibilang sekarang unggulan sekali nih jadinya jembatan Lapuili nih. Makanya Pak Kades langsung cepat gerakannya nih langsung. Dia bisa membaca momen lah Pak. Ya betul. Ya. Pak, saya mau nanya lagi sedikit nih. Itu kan di pinggir laut betul Pak ya. Itu bagusnya tuh Ya, benar. yang dapat suasananya itu sunrise atau sunset Pak di situ. Sunrise yang paling bagus sunrise dan sunset. Sunrise dengan sunset bagus. Tapi Oke. ah. Oh, dapat Ini dua-duanya kan Pak. kalau di sini kalau malam bagus sekali Pak, karena lampunya lampu seperti obor. Mm-mm. Nah, sehingga kalau malam hari ini itu keluarga ini selesainya dari Pak Desa. Ya, saya juga sambil lihat nih Pak. Saya sambil buka Google memang saya lihat tuh malam kayaknya juga dibuka Pak ya, malam. Iya dibuka malam, buka malam. Sampai jam berapa Pak? 12. Biasa sampai jam 12 ya. Jam 12 Pak. Luar biasa. Itu lampunya juga nyala semua tuh Pak. Karena emang bagus banget saya lihat itu. Dari kejauhan kelihatan terang sekali. Nyala semua Pak Hiro. Oh. Berarti kalau misalkan nggak dapet siang-siang, malam juga boleh ke situ berarti Pak. Malam boleh. Malam juga boleh ya. Tapi masih buka nggak Pak jualan pisang gorengnya itu? Masih ada ini. Enggak, Kita kalau baru malam, pesan Pak. pisang goreng tadi Mas. Kalau malam masih buka nggak Pak Buka. pisang gorengnya? Buka Masih malam, Pak, ya? buka malam. Masih buka. Ini baru pesan pisang goreng ini Mas Hiro. Oh, iya. Mantep Pak. Nanti kalau kami ke sana harus cobain pisang gorengnya Pak. Oh siap. Ayo kok lanjut kok, ada lagi nggak kok? Saya mau tanya ke Pak Kadis nih Pak. Nah berhubungan dengan si Lapuili ini Pak, jadi nominasi di API 2021. Bagaimana nih Pak respon masyarakat di sana? Bagaimana mereka merespon tentang masuknya si Lapuili ini di nominasi API Award, dan usaha apa nih yang kira-kira melibatkan masyarakat nih Pak untuk meramaikan voting di API ini? Ya alhamdulillah kami di tempat ini bersama sebagai kepala bidang ini kabit promosi Pak. Oh, Ibu ini- Suryati. Ibu Sriat. Ini juga kabit ekraf ini. Oh, Ibu Jadi Diana. sengaja saya bawa. Jadi gebrakan kami selama ini. Kemarin kami untuk mencoba mendongkrak votingnya ini jembatan Lingkar Lapuili. Kami bekerja sama DBUMN yang ada di Buton Selatan. Hari ini sponsor kami Bank Sutra Pak. Oh, nih, cakep. Bank Sulawesi Tenggara. Kemudian hari Jumat kemarin saya masuk lagi kembali di BNI, Bank Negara Indonesia. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Besok kami ditunggu di BNI Pak Oke, sip Pak. Memang untuk mendukung votingnya ya, memang jembatan Lingkar Lapuili. ya, memang sudah waktunya juga kita libatkan swasta Pak. Swasta dalam hal ini ya private sector lah. Jadi boleh BUMN, boleh ini, karena ya biar gimana mereka juga stakeholdernya pariwisata gitu loh, biar gimana. Iya benar. Betul. Setuju saya, setuju banget Pak itu. Dan hampir semua pertemuan ini melalui kabit saya ini pokoknya ada momen promosi jembatan Lingkar Lapuili. Iya, betul. Kalau tidak bisa SMS sendiri kumpul uangnya. Iya. Jangan lupa Pak, IG-nya juga Pak. IG-nya di share aja, terus videonya juga di share. Itu gampang sekali Pak. Pakai WhatsApp aja Bapak kirim tuh udah ini. Jadi orang begitu buka videonya dan bagus sekali saya lihat videonya gitu loh. Orang tinggal like aja. Iya. Itu jauh lebih. Jadi sudah kalau di WhatsApp grup semua sudah kita kirim, yang punya WA semua sudah dikirim. Iya, oke. Suruh Jadi forward promosi lagi, Pak. kami tahun ini dibanding tahun kemarin agak lebih agresif tahun ini. Iya Pak. Saya kasih bocoran dikit Pak ya. Posisinya sih Iya, sekarang boleh, ini ya. di papan atas Pak. Alhamdulillah. Tapi Terima masih kasih, banyak Pak. terima kasih. Tapi masih jauh pokoknya- Pak. Masih panjang Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa saya kasih bocoran. Pokoknya dikit. kami akan maksimal, Masuk papan. akan maksimal, Ya. akan maksimal Pak Siro.
Jadi mudah-mudahan bisa bertahan sampai 31 Oktober. Iya, betul. Oke. Sebelum ini Pak, saya mau bacakan pertanyaan dari ini Pak ya, dari audiens Pak ya. Boleh, Pak? Oke. Iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Bunda, akun Bunda _G_2. Selamat sore, Ya. saya Yani dari Atambua Pak. Atambua Pak, bayangin Pak, Kabupaten Belu NTT. Ya. Ya, jadi dia nonton juga Ya. nih Pak. Hal apa yang bisa membuat kami wajib ke Buton Selatan? Baik. Iya, iya. Silakan Pak. Jadi dia bertanya, hal apa yang membuat kamu wajib ke Buton Selatan? Oh ya, saya dulu yang jawab ya. Ya, silakan Pak. Yang pertama, kalau ke Buton Selatan ini kan totalitas kita satu kesatuan dengan Kepulauan Buton. Oke. Jika kita ke Pulau Buton, maka kita akan mendapatkan Kota Bau-Bau sebagai sentral Kepulauan Buton. Di Kepulauan Buton di situ ada benteng terluas di dunia. Ya, betul. Oh iya. Iya. Maka menjadi suatu kewajiban kalau kita ke Pulau Buton, kita akan kelilingi semua Pulau Buton ini karena semua penuh dengan destinasi wisata, sehingga di salah satu moto di wisata Buton Selatan ini adalah 1001 pesona misteri. Gitu. Jadi memang menjadi salah satu kewajiban untuk bisa berkunjung ke Buton Selatan. Satu kesatuan dari peradaban juga ada di Buton Selatan, masjid tua di Buton Selatan, dan semua keadaan-keadaan di zaman dulu adanya di Buton Selatan. Oke. Jadi karena wisatanya menarik sekali gitu Pak ya, jadi itulah alasannya orang harus datang ke Buton Selatan Pak ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke. Saya lanjut Pak ya, pertanyaan berikutnya Pak ya. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ada dua dia Pak, dari akun Hadi Ifaka. Bagaimana cara Pemda untuk bisa menarik minat pariwisata luar daerah? Jadi maksudnya kalau wisatawan dari luar Kabupaten Selatan gimana cara untuk menariknya nih Pak? Jadi yang jelas untuk bisa menarik wisatawan luar daerah, yang paling penting adalah promosi. Promosi. Oke. Kalau tanpa promosi, yakin dan percaya masyarakat luar tidak mungkin mengetahui tentang destinasi yang ada di Buton Selatan. Nah, jadi kemudian yang berikut lagi, jadi ada wisata 3A tanpa 2PU tadi, yang sama adalah aksesibilitas, atraksi, dan amnesti. Amenitas. Ya. Amenitas ditambah dengan promosi dan pelaku saya ada di destinasi wisata. Saya kira untuk pilihan di Jembatan Lingkar Lapuli sudah tidak lagi diragukan. Nah, untuk itu. Oke. Pak, sebelum lanjut pertanyaan, saya mau nanya sedikit nih, karena tadi bicara wisatawan luar Pak ya. Pak Kades nih, Ya. Pak Abdul Halim. Pak, selama ini pengunjung yang datang ke Jembatan Lingkar Lapoli ini dari mana aja Pak? Bisa ceritain nggak Pak? Pengunjung yang masuk di Jembatan Lingkar Lapoli dari wisatawan asing Pak ya. Dari luar pokoknya Pak, luar desa, dari daerah mana aja? Apakah ada dari Kota Bau? Oh begitu. Dari luar negeri juga nggak apa-apa Pak, sebutin Pak semua. Kalau dari luar negeri, saya bicara dulu dari luar negeri Pak. Oke, silakan. Ada pemain bolanya Rusia sama istrinya datang ke sini. Pemain bola terkenalnya Rusia Pak. Siapa tuh Pak namanya Pak? Saya lupa namanya. Iya, ada foto-fotonya semua Pak. Oke, siap. Kemudian dari Australia, dari Amerika, Oke. ada beberapa negara tapi saya lupa nama negaranya Pak. Oke, ya. Kemudian dari lokal Indonesia, dari Kota Bau-Bau, dari Buton, dari Wakatobi, Buton Utara, Bombana, Kendari, Toraja, Sulawesi Selatan, ada yang dari Papua Pak. Papua Pak. Iya Pak. Gitu. Jakarta sendiri Gitu. Pak. Dari Jakarta itu ada pegawai Pelni Jakarta Pusat. Oke. 5 orang beberapa bulan lalu berkunjung ke sini. Oke, iya. Barusan juga tuh dari Belu tuh Pak, NTT Pak. Iya. Atambua. Itu perbatasan dengan Flores
Timor Leste. Profesor Timor Iya, Leste iya. itu tadi nanya Pak, kenapa saya harus datang ke Buton Selatan ditanya. Itu yang tadi dijawab sama Pak Kadis tadi. Gitu. Ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya Pak ya. Oke, ini berikutnya dari Afzal Fazrullah. Bagaimana cara atau kiat Dinas Pariwisata Buton Selatan menaikkan kunjungan wisata di masa pandemi? Ya baik, tentu kita tahu bersama masa pandemi ini, apalagi dengan diberlakukannya PPKM ini, hampir semua sektor-sektor yang ada di Indonesia ini semuanya berpengaruh. Salah satu yang dilakukan oleh Buton Selatan ini, ya tentunya untuk menunjang aktivitas pengunjung, tentunya di tempat destinasi itu kami himbau untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Oke. Karena itu penting sekali sebagai satu kesatuan kerjasama dengan pemerintah pusat. Oke. Karena itu penting. Ada lagi Pak? Kira untuk sementara intinya itu bahwa kita perlu bersinergi semua pihak untuk semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kunjungan di sektor wisata ini bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Oke, siap. Oke, saya lanjut Pak ya, pertanyaan lagi Pak ya. Oke, boleh. Ini menanyakan namanya Desa Wisata Lapuili udah tadi ini oke. Nah ini Pak ada dari Aris Apriyadi 1304. Ini mungkin Pak Kades ini. Khas apa aja Pak di desa wisata di sana Pak Lapuili tersebut? Lapuili sudah Wawangi sudah jadi desa wisata Pak? Betul Ya, Pak, betul. Sudah ya, oke. Nah makanya ditanyakan ini khas apa aja yang ada di sana? Kayaknya kalau nggak salah nih Pak Aris Apriyadi ini dari Lampung Pak, Pesawaran dia. Jadi mungkin dia mau studi banding juga nanya-nanya Pak gimana khas apa aja desa wisata. Silakan Pak. Pertama di Labuwangi ini khas makanannya. Di sini ada pisang nona tadi, Pisang Nona, oke. yang digoreng. Lalu kemudian ada di sini juga kelapa gulanya juga khusus. Kelapa gula Pak ya, oke. Iya. Kemudian di sini ada makanan-makanan yang berupa apa namanya? Ikan bakar. Suami. Iya, kasuami. Kasuami itu kasangkola kalau bahasa di sini, Pak. Kasangkola, oke. Iya, dari KGP, dari ubi kayu itu, Pak. Ubi kayu, oke. Iya, kemudian di sini juga bisa dibuat onde-onde penjualnya. Onde-onde Pak. Iya, Oke. Terus? itu salah satunya, Pak. Oke. Pak Kadis mungkin ada yang mau ditambahkan? Jadi yang jelas begini, kami dari Dinas Pariwisata Buton Selatan, melalui bidang-bidang ada di Dinas Pariwisata, kami semua bersinergi. Satu contoh kemarin kami di salah satu wisata Jeruk Siompu, Oke. di situ memang di Buton Selatan namanya kopi khas Rongi. Maka diupayakan semua yang ada di destinasi tidak lagi membeli kopi lain, adalah kopi yang ada di lokal Buton Selatan supaya saling mendukung. Oke. Nah, dan ini akan saling menguntungkan satu sama lain. Kalau di kopi Rongi tidak ada yang ada dimiliki di Wawangi, maka kopi distribusi dari Wawangi. Dan kamu sebaliknya, sehingga semua saling mendukung. Karena memang di Buton Selatan ini ada berapa yang menjadi ekonomi kreatifnya. Ada kopi mocha Pak, Oke. ada kopiku, ada bawang goreng, ada kopi Rongi, Oke. ada kopi Hendea, dan ini sudah masuk di sebelahan-sebelahan ini. Oke, itu. Nah, di Buton Selatan. Pak, sorry. Jadi ini Saya bahas sedikit Pak itu. Itu kopinya namanya macam-macam itu berdasarkan merek atau berdasarkan daerahnya atau ada khasnya sendiri-sendiri, Pak? memang ada punya khas tersendiri. Oke. Kalau di Hendea itu ada rasa jahe sedikit. Oh, rasa jahe, Pak. Ada Kopi jahe. rasa jahe. Ada jahe. Ada rasa jahe. Terus, Pak, yang Kemudian lainnya? kalau kopi Rongi, makanya rekomendasi-rekomendasi yang kami tawarkan di semua destinasi di Buton Selatan. Kalau memang tidak
tidak menghasilkan kopi, maka kan termasuk ambillah kopi rongi supaya saling membesarkan. Oke. Jangan beli kopi kapal atau kopi lain. Di Buton Selatan siap kopi rongi, Pak. Oh, kopi Roni istimewanya apa Pak, kopi Roni Pak? Istimewanya lain daripada yang lain, Pak. Oke, kalau tadi Jadi kecuali kita banding kalau Hendia kita tadi kan ada minum- rasa jahe Pak. Kalau kopi Roni ini ah, dia masuk robusta atau arabica Pak? dia masuk ke robusta. Robusta, oke, lebih pahit ya. Jadi kemarin kami 2 minggu lalu kami coba daftarkan di melalui hak kekayaan intelektual, Ya, hak betul. direct. Kami selagi berjalan nih bersama dengan kami Ekraf untuk mendaftarkan semua produk-produk di Buton Selatan. Ya, betul Pak. Setuju Pak. Itu pas banget Pak. Jadi kemarin ada 11, Pak. Ada 11 kami daftar di menjadi kekayaan Buton Selatan. Ya, oke. Masuknya ke indikasi geografis ya Pak? Ada yang indikasi geografis, ada yang dari sisi agak nama orang gitu ya, secara individu. Oh, merek jadinya. Merek jadi Pak. Merek ya. Ya, kalau indikasi geografis kemungkinan lebih cepat sih Pak, lebih bagus itu loh. Saya boleh Kemarin cerita. kalau kopi rongi geografis. Oke, saya boleh cerita sedikit Pak. Jadi memang kebetulan kami Oke, sendiri di Anugerah Pesona Indonesia ini memang lagi aktif lah bekerja sama terutama dengan Kemenkumham. Dalam hal ini yang membawahi Ya, iya. DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu loh. Makanya pada saat acara malam puncak api kemarin di Labuan Bajo itu ada beberapa haki yang diserahkan langsung oleh DJKI. Langsung Pak direkturnya yang menyerahkan. Ada dari kekayaan intelektual yang komunal, harian, terus ada alat musik, gitu. Ada alat musik juga. Nah, terus ada lagi yang kopi Pak, kopi Flores. Kopi Flores itu Flores, indikasi ya. geografis gitu loh. Nah, nanti kalau memang sudah didaftarkan itu bisa aja mungkin kita bikin juga ada acara penyerahan sertifikatnya itu pada saat malam puncak Boleh. api di Malam. Musim Banyasin Pak. Di Palembang ya? Iya, Palembang. Palembang. Musim Banyasin. Ya, Oh, berarti ya, siap, siap. Buton Selatan harus menang Pak biar ke sana ketemu kita. Amin, amin, amin. Amin, amin. Pokoknya dukungan dari Mas Siro dan Mas Riko ini sangat menentukan. Iya. Pak, ini Pak, sorry sedikit. Ini yang Bapak pakai ini sama kan saya juga pakai Pak. Kampuri nggak didaftarin Pak? Sama, Nggak dicoba didaftarin Pak? Kampurui ya. Ah, ini kalau ini milik umum hampir semua Kepulauan Buton punya ini. Oke, Kepulauan Buton berarti masuk Sulawesi Tenggara Pak ya? Khusus Kepulauan Buton Pak. Jadi Kepulauan Buton ada 5 kabupaten. Nah, boleh Pak gabung. Ada- Rame-rame 5-5-nya itu daftarin Pak. Betul. Iya, Pak. boleh. Betul. Karena nih jadi aset daerah loh Pak. Jadi aset daerah. Jadi Mas Siro, Ya silakan Pak. ini kok bisa sama ya kita pakai Kampuri warna merah ya? Iya Pak. Ini oleh-oleh waktu saya Ini- kunjungan ke Buton Tengah Pak. Ini artinya akan berjodoh di Palembang nanti. Siap Pak. Saya juga kaget tadi waktu Bapak pertama pakai saya lihat, "Wah, Bapak pakainya warnanya sama betul sama saya punya." Sama. Tanya dengan Mas Siro sudah senapas Pak. Siap Pak. Oke Pak. Sampai ketemu Pak nanti Pak dulu ini mesti Banyasin Pak. Oke, siap menunggu pokoknya menunggu. Oke, saya coba lagi Pak Yani ada pertanyaan masuk lagi kayaknya nih. Ya. Oke, ini Ya. dari Vian Ode. Ode, Bagaimana cara pengelolaan jembatan Lingkar Lapoili? Mungkin Bapak berdua bisa jawab nih. Gimana cara pengelolaannya gitu loh. Mungkin Pak Kades ceritakan dari sisi BUMDesnya, mungkin Ya. Pak Kades mungkin dari sisi Dinas Forestasi sendiri. Silakan Pak, Bapak berdua. Ya. Pak Kalau- Kades dulu Oke, Pak mungkin. Kades silakan. Kalau pengelolaan di jembatan Lingkar Lapoili ini kami sudah serahkan sepenuhnya sama pengurus BUMDes. Oke, BUMDes Pak ya. Oke. Kemudian ada pengelola langsung. Oke. Pengelola itu kurang lebih 10 orang. Oke. Digaji per bulannya sementara ini 800.000 per bulan. Oke. Itu barangkali kalau bicara pengelolanya jembatan Lingkar Pantai Wisata Lapoili. Oke. Ya. Tapi saat ini masih pemasukannya masih dari kartis tiket masuk aja dulu Pak ya.
Belum ada yang lain tiket belum ada yang lain Pak, belum ada. ya? Oke ya, nanti pasti Maka berkembang, dari Pak. itu perencanaan saya untuk meningkatkan minat pengunjung lebih besar lagi ke depan. 2020 saya bangun kolam renang. Siap. Kolam renang Pak, iya. Ya oke. Mungkin Pak Kadis mau tambahkan untuk dari sisi ininya sendiri. Kami juga setiap kami berkunjung di Jembatan Lingkar Lapu ini selalu menekankan agar perlunya ada atraksi baru yang Ya, ditampilkan betul. di Jembatan Lingkar. Betul. Supaya orang setiap datang sini ada lagi hal-hal yang baru. Betul. Kami itu penting. Betul. Yang satu orang hanya datang sekali, berikutnya tidak lagi datang. Betul. Nah, kemudian yang kedua, kita harus sabta pesona itu penting. Ya, betul. Yang pertama keamanan, kemudian kebersihan, dan yang paling terakhir adalah kenangan. Orang pulang dari Jembatan Lingkar Lapu ini ada kenangan yang didapatkan. Betul, Pak. Syukur-syukur kalau mau jodoh, Pak. Jodohnya nanti kami bawa di jembat di masjid. Iya. Kemudian yang berikut, kalau kami kerjasama juga dengan kepala desa ini, mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Jadi keberpihakan Bupati Buton Selatan terhadap pariwisata ini sangat luar biasa, Pak. Prioritas kedua dari APBD. Oke. Itu genjot-genjot dari Pak Bupati, sehingga kami juga dari Dinas Pariwisata merasa ada energi baru yang kami harus genjot untuk menyelesaikan dan menjadi pikirannya Bupati. Kami kejar apa yang menjadi mimpinya Bupati depan. Oke. Ya. Setuju sekali Pak. Jadi yang tadi Bapak bilang juga mengenai atraksi itu memang betul sekali Pak. Saya mengutip dari yang disampaikan Menteri Pariwisata terdahulu Pak Arif Yahya, dia selalu bilang wisata itu rohnya itu ada di budaya, atraksi budaya. Gitu. Jadi memang harus ada. Kalau jembatannya sendiri bisa ditiru di mana-mana. Tapi kalau budayanya itu sangat susah untuk ditiru itu karena tidak punya rohnya kalau itu. Betul sekali Pak. Saya setuju. Jadi kebetulan kami di Buton Selatan ini peradaban yang tertinggi ada di Buton Selatan. Oke. Makanya penunjang di zaman Kesultanan itu hampir semua banyak ada di Buton Selatan. Oke. Sehingga menjadi satu kekayaan tersendiri untuk bisa dikemas menjadi kontennya pariwisata melalui budaya. Oke, siap. Oke. Ko, ada yang mau disampaikan Ko? Nah, ini pertanyaan nih Pak dari Ed Hendra Huki. Ini untuk Pak Kadis boleh ya? Dari segi kesehatan Boleh. Pak, apakah sudah banyak pos-pos kesehatan di sekitar wisata tujuan ini, termasuk juga wisata-wisata yang tidak jauh dari Lapu ini ya Pak ya? Apakah sudah ada klinik-klinik seperti ini? Jadi alhamdulillah untuk di Buton Selatan ini karena daerahnya tidak terlalu luas, dari ibu kota kecamatan itu kurang lebih 5 kilo dapat puskesmas. Kemudian kurang lebih 500 meter saya dapat puskesmas membantu. Jadi memang untuk dari sisi kesehatan ya tidak lagi diragukan karena memang aksesnya untuk bisa sampai dekat. Nah, kemudian dari ibu kota kabupaten rumah sakit daerah kurang lebih 25 menit sudah sampai. Begitu. Jadi memang bisa jadi pilihan untuk rekomendasi bisa weekend lah di Jembatan Lingkar Lapu ini. Oke. Siap. Pak, saya lanjut Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Hadifah KA. Dia kayaknya mesti dijelasin lagi Pak, perlu dijelasin lagi tentang wisata di Buton Selatan nih. Kayaknya dia sudah mulai tertarik mau datang nih Pak. Jadi pertanyaan dia, selain tempat foto-foto ada apa lagi sih di Buton Selatan yang aktivitas? Pak, apakah mungkin ada para layang, apakah ada mungkin diving, ataukah mancing? Ayo Pak, silakan Pak. Oke, jadi untuk di Buton Selatan ini ada 7 kecamatan. 3 kecamatan berada di daratan dan 4 kecamatan berada di kepulauan. Oke. Satu rekomendasi, ada salah satu tempat satu pulau namanya Pulau Ular. Pulau Ular, oke. Itu kawasan pasir putih yang tak berpenghuni dan nanti ke depan akan menjadi sentral pariwisata Buton Selatan. Oke. Yang panjangnya lebih 2 kilo. Oke. Kemudian dari Pulau Ular kita bisa menuju ke Pulau Siompu. Di situ ada komunitas mata biru. Oh, Dan ada kompleks yang semua berkulit putih, albino. albino. Oh. Iya, saya pernah dengar itu Pak. Ini satu kekayaan untuk Buton Selatan. Iya, betul. Itu ada mata biru Pak ya. Ada mata biru dan ada yang albino. Oke. Jadi untuk mendukung supaya yang berkulit putih albino ini,
punya rasa kepercayaan diri, maka pada hari ulang tahun Sulawesi Tenggara 2019, semua yang berkulit albino kami bawa untuk mengikuti karnaval budaya. Oke. Oke. Pak, saya pernah dengar itu emang ada itu semacam ininya lah ya, kelainan bawaan gitu, makanya bisa albino dan mata biru itu Pak. Bisa diceritain nggak sih Pak, sejarahnya bisa ada kayak gitu di Buton? Saya juga bingung loh, kok kenapa Sulawesi Tenggara ya? Kenapa daerah lain nggak ada gitu loh? Itu istimewa soalnya Pak. Jadi begini, di Buton Selatan ini menjadi jalur rempah pada zaman dahulu Pak. Jalur rempah. Oke. Jadi mungkin Bapak sudah bisa memahami kalau jalur rempah tentunya yang melewati pulau-pulau itu adalah tidak hanya Indonesia tapi adalah dari luar Indonesia. Ada Portugis, ada Belanda yang punya komunitas mata biru. Nanti terus saya jelas lebih detail arahnya ke situ Pak. Oke, gitu loh. Oh, jadi asumsinya gini Pak ya, asumsinya itu sebenarnya itu masih ada keturunan darah Portugis ya gitu Pak ya? Ya, Ya, oke Pak. Pernah dicek Pak, apakah ada mungkin di kampung khusus yang memang masih keturunan Portugis? Ya, saya ini kan gini Pak, di waktu itu kami sempat ke Flores Timur. Flores Timur itu memang di situ dulu jajahannya Portugis lah Pak ya. Masih ada peninggalan bangunannya, gerejanya apa segala macam gitu ya. Bahkan sampai marganya pun masih ada Pak. Jadi mereka bisa bedakan. Kalau marga tertentu ini itu berarti keturunan Portugis. Nah, apakah mungkin di Buton Selatan juga ada seperti itu Pak? Gitu. Artinya untuk dari sisi pemberian nama, rata-rata mereka sudah menggunakan nama yang ada asli Pak ya. Buton. Asli Buton. Oke. Tapi kalau dari kita menggali dari sejarah, ya pasti kita dapatkan titik terangnya di situ. Oke. Karena Jadi kalau kita mencoba ke Buton Selatan itu yang komunitas mata biru ada di desa Kaimbulawa, Oke. Pulau Siompu. Oke. Tapi maaf Pak, saya bertanya lagi karena itu menarik sekali Pak, dan saya pernah lihat beberapa kali di Instagram itu memang luar biasa, dan itu untuk foto-foto, wih keren banget lah gitu. Maksud saya orang-orang yang mempunyai keistimewaan seperti itu sendiri, mereka sendiri terbuka nggak Pak untuk maaf kata ya, jadinya objek foto, objek wisata seperti itu. Tuh. Kemarin ada salah satu yang menjadi sesepuh mata biru, namanya Ladala. Dia adalah seorang guru. Tahun 2017 diundang khusus oleh Trans 7 Pak. Oke. Wawancara langsung di Trans 7 dan mengundang beliau ini untuk dia membawa anaknya di Trans 7 Pak, live. Oke. Jadi istilahnya mereka tidak merasa malu atau gimana kan Pak, atau tidak merasa tereksploitasi gitu loh Pak ya. Artinya semua sudah beradaptasi dengan masyarakat. Oke.